Sebelum saya mulai, saya pastikan dulu nggih Mangga, ini suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di technical meeting acara FAS Festival Anak Soleh 2024 SD Irada dan juga SMP Plus Jauharul Makmun. Saya akan bacakan technical meeting atau peraturan-peraturan yang akan digunakan dalam perlombaan menyanyi lagu Islami. Kedengeran nggak sih? Kedengeran. Apa kabar Mama semua? Sehat hari ini? Sehat. Sambil ini kita tunggu dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang belum bergabung karena pesertanya masih 21 yang bergabung. Oke, sambil memulai, sepertinya sudah tidak ada yang masuk lagi. Sambil menunggu nanti bisa ditanyakan, barangkali ada yang tertinggal. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk juknis lomba menyanyi lagu Islami FAS 2024, ketentuan yang pertama, lomba itu bersifat perorangan, Ma. Jadi nanti untuk pesertanya bersifat individu. Di sini kategori lombanya dibedakan menjadi dua, ada TK dan SD. Jadi TKA ini nanti ada TK, jenjang TK itu ada TKA, TKB atau mendaftar atas nama TPQ. Tingkatannya se-Jawa Timur. Untuk SD juga SD, MI, dan juga atas nama TPQ. Untuk SD dikhususkan kelas 4, 5, dan 6. Tidak menggunakan umur, Mbak. Menggunakannya adalah jenjang sekolahnya. Jadi meskipun umur 6, umur 7, kalau tercatatnya di TK bisa, tapi kalau misalkan di PAUD tidak bisa. Jadi seperti itu. Untuk peserta yang mendaftar siap mengikuti aturan yang diperlakukan oleh panitia. Jadi peraturan yang sudah dibuat oleh panitia sudah tidak bisa diubah, sudah bersifat paten. Peserta yang tidak hadir dianggap gugur. Jadi ketika nanti perlombaan berlangsung, peserta akan ditunggu sampai jam lomba berakhir. Nah, nanti ketika jam lomba sudah berakhir, peserta sudah habis, dan Ananda belum datang, maka dinyatakan tidak mengikuti lomba menyanyi lagu Islami. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk pengambilan juara, nanti tiap kategori akan mendapatkan juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Jadi TKA, TKP, TPQ nanti akan mendapatkan juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Begitu pula untuk yang tingkat SD, MI, dan TPQ sama. Kriteria lomba
Lomba lagu yang digunakan lagu yang bernafaskan Islami atau religi. Dan nanti untuk durasi penampilannya mulai hingga akhir uh, selama 7 menit. Jadi nanti ketika lomba berlangsung akan dimulai dengan memberikan tanda lampu warna hijau. Jadi ketika lampu hijau sudah dinyalakan, peserta sudah bisa memulai bernyanyi. Nah, untuk nanti ketika waktu bagaimana tandanya waktu sudah mulai habis, nanti panitia akan memberikan aba-aba dengan menyalakan lampu berwarna kuning. Nah, ketika lampu sudah berwarna merah berarti tandanya adalah waktu sudah habis. Jadi selesai tidak selesai nyanyian sudah harus dihentikan. Terus peserta wajib menyiapkan audio instrumen secara mandiri. Jadi instrumen ini hanya musiknya saja. Kemarin ada yang bertanya karaoke-nya saja enggak. Jadi memang hanya musiknya saja yang disetorkan nanti ketika sebelum tampil. Jadi dikumpulkan dulu ke panitia ketika memasuki ruangan. Peserta wajib menyetorkan audio. Peserta tidak boleh diiringi oleh alat musik seperti gitar, piano, arjun, dan lain-lain. Jadi hanya mengandalkan instrumen yang disetorkan kepada panitia saja. Untuk penilaian nanti yang diambil adalah performa atau penampilan, bisa dilihat dari ekspresi, gestur ketika sedang tampil. Kemudian ada kemampuan vokal dalam penilaian. Untuk pendaftaran masih diperpanjang sampai tanggal 2 di jam 12 malam atau 24.00. Monggo barangkali ada yang ditanyakan. Assalamualaikum, Bun. Ya, waalaikumsalam. Ini tadi sepertinya Ustazah bilang lombanya nanti di dalam ruangan gitu ya? Nggih, di dalam ruangan, Mah. Oh, satu peserta masuk gitu langsung apa setor file lagu. Ngoten nggih. Nggih, Mah, nggih. Jadi nanti langsung apa saat nomor peserta dipanggil langsung masuk ke dalam ruangan itu apa namanya? Pakai pendamping nopo mboten saat masuk ruangan niku. Oh, nggih. Jadi nanti pendamping bisa menunggu di depan kelas, ngoten mah. Jadi nanti ketika peserta datang meminta nomor urut di bagian registrasi. Setelah itu nanti di bagian nomor itu di bagian pojok itu ada kartu door prize untuk hadiah anak-anak. Nah, setelah itu ada juga kupon makannya. Setelah mendapatkan 3 kartu tadi, anak-anak bisa diantarkan ke ruangan untuk lomba menyanyi. Nah, setelah itu Mama bisa menyerahkan instrumen ke panitia dan anak-anak nanti diarahkan untuk ke dalam. Mama bisa menunggu di luar. Ngoten, Ma. Oh, nggih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Pak, ada yang ditanyakan? Ini saya mau tanya, tadi kan ada pakai Nggih. lampu ya. Nggih, benar. Kalau pakai lampu nanti musiknya bagaimana? Apa enggak diawali dari musik itu sendiri? Biasanya kan seperti itu kalau lagu. Kalau pakai lampu ini kayaknya lomba tahfidz atau apa gitu kayaknya. Oh, nggih. Jadi nanti hanya fungsinya dari lampu ini hanya untuk sebagai aba-aba anak-anak biar apa namanya tahu waktunya itu sudah cukup atau
masih lama. Kan ini sudah disediakan waktu 7 menit. Jadi ketika lampu hijau, musiknya di play, anak-anak sudah bisa mengikuti instrumen untuk menyanyinya. Nanti jadi sama papa dan mama juga bisa disesuaikan untuk musiknya biar tidak melebihi waktu durasi penampilan. Untuk yang ngeplay musiknya pendampingnya apa dari panitia? Oh, dari panitia. Nanti setelah lampu hijau berarti musiknya akan terplay, anak-anak bisa langsung menyanyi. Ngoten, Pak. Oke, saya banyak tanyanya ini soal. Nggih, mboten napa-napa. Kedua, untuk lagunya ini Nggih. bebas apa harus berbahasa Arab semua atau bagaimana? Pokoknya bernafas Islami atau seperti apa ini nanti? Bolehnya nyanyinya. Nggih, saya izin jawab nggih, Pak nggih. Jadi untuk lagu Oke. tidak harus berbahasa Arab, yang penting bernafaskan Islam, ada tema Islamnya. Ngoten. Berarti Atau bertema Islam. religi. Jadi mboten harus berbahasa Arab. Nggih. Oke, Bahasa bebas Indonesia nggih berarti ya. mboten napa-napa, Pak. Kayak misal contohnya Oke. lagu Maher Zain bahasa Inggris nggih mboten napa-napa. Lagu Oke. bahasa Indonesia lagunya Upik nggih mboten napa-napa. Oh, kalau dicampur sama sholawat boleh berarti ya. Boleh saged sholawat juga boleh. Terus nomor peserta undian atau bagaimana nantinya untuk Untuk nomor tampilannya? nggih. Untuk nomor peserta nanti sesuai kedatangan. Jadi setelah datang Oh, berarti setelah kedatangan langsung daftar ke tempat itunya nggih, nanti ya. di meja registrasi dengan ambil nomor peserta. Jadi mengambil nomor urutan itu di meja registrasi. Ketika Oke. datang, mengambil nomor, nanti kartu yang didapatkan itu ada 2 kartu. Kartu nomor sama nanti di atasnya itu ada kupon untuk makan sama kupon untuk pengambilan door prize. Untuk konsumsi dan door prize, ngoten Pak. Oke, terima kasih. Untuk Iya. lombanya dimulai jam berapa kira-kira? Saya agak jauh ini nanti datang. Permulaan Perlombaan dimulainya pukul 8. pukul 8 ya. Oke, Iya. terima kasih. Sami-sami. Mbak, ini saya boleh kalau nanti technical meetingnya tolong ditulis ya, karena saya mengikuti Nggih, banyak lomba nggih. ini nggak bisa masuk. Ini Siap, nanti ada notulensinya di-share di grup nggih, Pak. Oke, Nggih. terima kasih. Waalaikumsalam. Sami-sami. Waalaikumsalam. Ya, monggo Mama, barangkali ada yang ditanyakan. Ini ada beberapa info tambahan juga. Sebentar, mana ya? Untuk Ananda yang mengikuti lomba lebih dari 1, nanti bisa mengkonfirmasi ke PJ lomba. Jadi misalkan Ananda mengikuti lomba menyanyi dan tahfidz di jam yang sama, jadi nanti bisa izin ke bagian menyanyi dan juga bagian tahfidz, nanti disetujui yang mana yang lebih dulu. Oke, kepanitianya nanti bisa disetujui atau sebaliknya, nanti bisa konfirmasi agar apa? Agar anak-anak nanti tidak ikut ke urutan yang paling belakang. Jadi biar nomor antreannya ini sesuai dengan nomor yang sudah didapatkan. Nah, untuk menyanyi sendiri ketika ada peserta yang konfirmasi dan karena lombanya berbarengan nggih, misalkan habis dari tahfidz baru menyanyi dan sudah terlewat nomor urutnya, untuk peraturan di lomba menyanyi itu adalah peserta ketika datang itu dilompati 3 peserta. Jadi misalkan Ananda datang masuk ke lomba menyanyi dengan nomor urut 6. Tapi di lomba menyanyi yang sudah mulai itu nomor 7. Jadi Ananda tetap bisa ikut di lomba menyanyi tapi di nomor urutan 3 setelah yang sedang tampil. Jadi 3 setelah nomor 7, 8, 9, 10. Jadi Ananda bisa tampil di urutan ke-10, tidak harus
tampil di urutan paling belakang karena nanti takutnya Ananda sudah ngambil nomor 6 tapi eh, karena ikut lomba yang lain terlebih dahulu jadi ikut urutan terakhir. Jadi buatan seperti itu mah nanti tinggal ke konfirmasi ke panitia lomba yang diikuti terlebih dahulu. Monggo Mama barangkali ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Mau bertanya. Yang Nggih. pertama, untuk lomba menyanyi kan di dalam kelas, apa nanti menggunakan mikrofon? Terus yang kedua, untuk kostumnya bagaimana? Apa seragam dari lembaga masing-masing atau menggunakan eh, busana muslim bebas ngoten. Terima kasih Ustazah. Nggih, saya bantu jawab nggih, Ma. Untuk di dalam kelas menggunakan mikrofon, jadi menggunakan pengeras suara di dalam kelas. Terus ini untuk instrumen juga ada soundnya, jadi insya Allah maksimal. Kalau misalkan seragam pakaian, nanti kami infokan lebih lanjut di grup Manggi untuk bajunya, kostumnya. Untuk pengumuman pemenang, ini ada pertanyaan dari Mama Ica. Untuk pengumuman pemenang untuk lomba yang dilaksanakan hari Sabtu akan diumumkan langsung pada hari itu juga. Setelah selesai semua peserta, nanti akan ada jeda waktu sekitar setengah jam, setelah itu baru pengumuman. Nah, nanti untuk pemberian trofi atau penghargaan tetap dilakukan di hari Minggu. Ngoten, Mas. Jadi pengumumannya langsung hari itu juga di hari perlombaan, tetapi untuk pemberian penghargaan dilakukan di hari Minggu. Pada saat tampil apakah perlu memperkenalkan diri? Nggih, monggo bisa memperkenalkan diri sambil untuk sekalian menyinkronkan data. Jadi apakah benar yang dipanggil memang Ananda? Ngoten nggih. Monggo barangkali ada yang ditanyakan lagi. Ustazah. Berarti ini satu putaran saja, tidak pakai final. Nggih, leres satu putaran saja langsung diambil juara. Terima kasih. Sami-sami. Satu lagi Ustazah, untuk lagunya ini kan lagu religi, Nggih, bernafaskan Islam, tapi tidak harus bahasa Arab gitu ya Ustazah ya. mboten mah tidak Iya. harus bahasa Arab nggih. Ya. Yang penting kan bernafaskan Islam ngoten Nggih, nggih. leres. Nggih. Untuk mulai lomba. Terus apa saat tampil nanti sakit?
Ini ada pertanyaan dari Mama Aida. Us, apa saat anak tampil nanti saged didokumentasikan ya? Untuk ini nanti kondisional memang ya, karena memang orang tua nanti menunggunya di luar. Kalau memang nanti di dalam tidak crowded, monggo saya izinkan untuk mendokumentasikan anak-anak. Tapi kalau memang di dalam crowded, eh, mohon maaf, ngapunten, Mama tetap harus menunggu di luar. Ngoten nggih, karena nanti mengingat pesertanya juga semakin banyak. Ngoten mangke. Ustazah, untuk kriteria penilaiannya sudah ada di Juknis ya? Nggih, sampun ada di Juknis, Mah. Nggih. Untuk kriterianya dari performa atau penampilan anak-anak, ekspresi, gestur itu juga akan dinilai oleh juri. Terus kemampuan vokalnya, ketepatan nada, tempo, dengan iringan musik, terus juga penguasaan lirik lagu juga berpengaruh. Untuk pengiriman instrumennya nanti melalui apa, Ustazah? Kita siapkan apa? WA atau flash disk atau nopo? Ya, bisa diserahkan ke panitia setelah mendapatkan nomor atau mungkin sebelum ditemukan nomor misalkan disambil macet. Ya, saya ulangi lagi, untuk penyerahan audio atau instrumen itu nanti diserahkan setelah mendapatkan nomor urutan. Jadi monggo bisa diserahkan melalui flash disk ke panitia. Jadi nanti panitia akan apa namanya nama instrumen dari jenengan semua berupa formatnya MP3. Jadi sebelum dimulai Ananda sudah menyerahkan instrumennya. Melalui flash disk biar lebih mudah mah. Maaf mau tanya. Halo? Halo? Ya, monggo, Pak. Kalau formatnya MP4 enggak apa-apa ta, sudah terlanjur MP4 ini nanti takutnya kalau MP3 itu berkurang anunya. Oke, mboten Tipe napa-napa, suaranya. Pak. Nggih, Oke. saged. Oke, terima kasih. Sami-sami.
Untuk saya ingatkan kembali Mangga ya, untuk pendaftarannya diundur di tanggal 2 sampai pukul 12.00. Pengambilan nomor urut harus dengan peserta. Jadi ketika mengambil nomor urut harus ada ananda yang diambilkan. Nah, setelah itu baru nanti menuju ke ruang lomba yang diikuti. Apabila mengikuti lomba lebih dari satu, bisa melakukan konfirmasi nomor urut pada PJ lomba. Jadi misalkan Anda mengikuti 2 lomba, bisa konfirmasi agar nomor urutnya ini tidak terlewati jauh dan tidak mengulang dari mendapatkan kemunduran nomor. Jadi biar tetap sesuai nomornya. Mundur 3 nomor setelah anak yang sedang tampil. Ngoten gimana? Untuk pengumuman juara dilakukan di hari H, tetapi penghargaan atau awarding dilakukan di hari Minggu. Untuk pendamping guru atau orang tua memiliki kewajiban mengetahui nomor urut peserta yang dibawa. Sehingga nanti ketika pemanggilan, ketika ada kesalahan nomor bisa untuk saling klarifikasi. Ngoten mah. Monggo barangkali ada yang ditanyakan lagi. Ustazah, untuk penyetoran lagu atau instrumen diharuskan memakai flash disk atau bisa lewat HP, nggih. Karena kalau misalkan lewat HP, itu kemungkinannya ini nggih mangge. Jadi nanti insya Allah melalui flash disk mawon. Dan untuk saat anak masuk ruangan, apakah anak memakai alas kaki? Untuk alas kaki dilepas, mah. Jadi dilepas di luar, nanti ada rak untuk meletakkan alas kaki, baru anak-anak dipersilakan untuk masuk. Untuk kategori TK dapat juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, dan SD juga nggih leres mah. Jadi berbeda kategori. Jadi untuk juara juga berbeda. Jadi TK mendapatkan 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Untuk SD juga mendapatkan juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Ngoten mah.
TKA, TKB satu kategori Kaus atau TKA sendiri, TKB sendiri. Jadi untuk TK satu kategori, TKA, TKB dan juga TPQ. Nanti untuk SD juga satu kategori sendiri kelas 4, 5 dan 6 atau mewakili TPQ. Ngoten nggih, Mas. Jadi TKA, TKB itu menjadi satu kategori. Sami-sami. Sampun, Ma, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk pendamping, guru pendamping bisa bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan kembali. Lagu Islamnya bebas, sudah ada katakan. Untuk lagunya bebas, Ma. Jadi yang penting bernafaskan Islami atau lagu religi. Tidak harus berbahasa Arab. Cok mulai kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ma, untuk Oke. Terus apa ini sudah selesai? Nggih. Ma, mohon maaf bisa diulangi suaranya putus-putus. Apakah apa sudah bisa nih Zoom-nya?
Oh, nggih. Saya jawab dulu nggih, Ma ya, pertanyaan terakhir. Untuk pakaian busana muslimnya, untuk kostumnya menggunakan busana muslim. Tidak masuk ke penilaian, Ma. Jadi yang masuk penilaian hanya ekspresi, gestur saja, Ma. Untuk apa namanya? Untuk kostum menggunakan busana muslim tidak masuk ke penilaian. Siap, Us, siap. Oke. Deh, Oke, Ma. Sudah. deh, Bisa saya akhiri nggih? Sebelumnya bisa dinyalakan kameranya. Kita foto dulu. Us, ngapunten, Us. Nggih, Ma. Ya, ngapunten karena saya ini baru bergabung tadi nggih. habis ikut Zoom yang satunya gitu. Ini saya mau tanyakan startnya dimulai jam berapa tadi ya, Us ya? Dan Oh iya, untuk startnya mulai di jam 8, Ma. Untuk apa namanya? Lomba menyanyi. iya di tanggal 3 atau 4 itu, Us. Pripun, Ma? Di tanggal 3-nya nggih, Us. Nggih, Ma. Lokasinya di SDI Radang nggih. Ya, lokasinya di SDI Raja. Jadi 10 menit sebelum itu sudah harus menyerahkan format instrumental MP3-nya nggih, maksimal durasi 7 menit. Nggih. Kemudian untuk pakaiannya berbusana muslim, Laras. tapi tidak dinilai nggih. Jadi yang dinilai hanya gestur dan ekspresi wajah. Nggih. Untuk lagunya bebas, jadi Yang tidak penting bernafaskan menggunakan bahasa Islami. Arab. Bukan, Ma. Nggih. Ini Mah, untuk penyetoran musik nanti jadi setelah mendapatkan nomor peserta, baru Mama langsung ke ruangan sekalian menyetorkan instrumennya sekalian, ngoten. Oh Jadi nanti gitu. di meja registrasi mendapatkan nomor terlebih dahulu, ngoten Mah. Ya baik-baik Us, terima kasih. Jadi Nggih. paling nggak berangkatnya 1 jam sebelum gitu nggih Us. Nggih. Bisa untuk antisipasi, Mah. Iya. Ya baik, terima kasih. Nggih. Monggo bisa dinyalakan kameranya. Kita sambil cek. Oke, ketika saya memberi apa Festival Anak Soleh 2024, mama-mama menjawabnya mencetak kader muslim yang cendekia, terampil, dan unggul. Ngaten nggih, Mak nggih? Mohon kerjasamanya. Saya mulai nggih. 1, 2, 3. Festival Anak Soleh 2024. Mencetak Kader muslim yang cendekia Cendekia. dan unggul. Matur nuwun, terima kasih banyak untuk kerjasamanya hari ini. Untuk notulensi kegiatan TM hari ini akan saya share di grup nggih, Mang nggih. Apabila ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan di grup. Ngaten nggih, Mang nggih. Saya akhiri technical meeting hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf atas kekurangan technical meeting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.